Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juniati Umi Taiwan. Hari ini kita mau kemana teman-teman? Mau ke kebun. Dan sekarang itu di Taiwan lagi hujan. Lagi hujan terus dinginnya, ya Allah dingin banget. Tapi yang namanya kita harus menjemput rezeki. Dan saya seorang petani harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Sebenarnya dingin-dingin begini tuh enak tidur, bangunnya sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Tapi saya nggak bisa, apa memang saya nggak biasa juga, karena sudah kebiasaan bangun pagi. Dan hari ini kalau saya di Taiwan itu kebiasaannya kita nggak usah sibuk-sibuk bikin sarapan, karena kita cuma beli di toko-toko toko sarapan pagi seperti ini. Sarapannya seperti ini tuh sarapannya. Saya kayak biasanya sebelum sarapan saya minum susu dulu, udah itu sekitar setengah jam kita pergi beli, bangun pagi, terus tunggu waktunya agak cerah kita ke kebun. Tapi sebelum sarapan pagi kita minum susu dulu dan kita beli sarapan. Terus saya pilihnya minum susu kedelai gitu, sama roti atau sama ketan gini, beras ketan ya yang benar-benar sedemikian rupa, yang isinya itu ada sayur-sayuran. Dan sebenarnya hari ini juga dingin banget, dingin. Tapi kenapa? Karena jambu saya udah pada mateng-mateng, jadi harus diambil. Takutnya kalau tunggu berapa hari dia bisa bonyok, jadi cepet-cepet. Sebenarnya hujan, benar hujan. Ini hujannya apa dua hari atau sudah 3 hari hujan. Tapi kalau kita tinggal di rumah kayak seperti kemarin saya. Oh iya, saya mau lupa, kalau di Taiwan itu ya, kalau kita bangun pagi sebenarnya kalau saya pribadi, karena saya udah lama di sini, itu kalau sarapan pagi suami saya kalau saya mau bikin, dia nggak mau, dia bikin sendiri. Dia bilang kamu urus kamu sendiri, urus saya sendiri. Jadi sangat simpel banget, nggak usah kita sibuk-sibuk bangun menyiapkan sarapan pagi, karena di sini tuh orang Taiwan semua pada sibuk. Jadi lebih baik beli di toko sarapan pagi ya, roti-roti ya berbentuk macam sarapan. Apa itu mau makan, ada daging ayam, daging sapi, ada, pokoknya tergantung pilihan kalian. Terus tergantung juga suami juga mau makan apa. Itu kita kadang teman saya tanya, terus kalau pagi-pagi makan apa? Ya tergantung selera masing-masing mau makan apa gitu. Jadi saya bersyukurnya di situ, saya nggak usah pagi-pagi bangun harus siapin ini siapin itu. Pernah saya lakuin kayak gitu, dia bilang nggak usah, kamu urus diri kamu, saya urus diri saya, apa yang saya mau makan gitu. Ya oke, nggak apa-apa, karena kita ini, dia bilang kita ini sibuk, kalau ngurusin itu ngurusin saya, semua pada waktunya tuh di situ semua, lebih baik urus masing-masing aja gitu. Jadi kalau udah selesai makan ya udah kita keluar untuk ke kebun gitu. Dan hari ini benar-benar sangat dingin dan sangat dingin sekali. Tapi kalau kita bergerak kayak kemarin itu saya di rumah, suami lihat saya lihat dia, kadang kita tertawa berdua ya, karena mungkin juga hari Minggu terus hujan, ya udah nggak apa-apa lah, palingan nunggu waktu makan siang makan malam. Dan semalam itu suami saya nanya bagaimana besok mau ambil jambu, ya ambil, karena jambunya udah mateng, harus diambil, karena nanti takutnya kalau ditunda 2 hari nanti jambunya itu bisa bonyok gitu. Jadi oke. Kalau kita udah bergerak itu pasti nggak terasa panas, yang penting kita pakai jas hujan dengan topi hujan gitu. Jadi kalau kita ngambil api itu nggak terasa waktu jam 11, jam 10, jam 11, jam 12 gitu teman-teman. Biasanya kalau begini nih enak tidur ini, tapi saya terus terang saya nggak bisa. Saya udah pernah coba untuk tidur siang, tidur sampai siang itu nggak bisa. Udah waktunya bangun pagi ya bangun, terus saya mau tidur kembali saya udah nggak bisa. Jadi juga lucunya saya juga nggak boleh terlalu lama-lama tidur siang. Ntar kalau saya tidur siang kelamaan, pertama badan saya cepat naik gemuk, terus kedua malam itu udah tidurnya tuh jam 3 pagi. Jadi nggak boleh tidurnya sebisanya aja. Kalau
memang mau tidurnya 15 menit ya 15 menit. Kalau misalkan nggak mau tidur ya nggak usah tidur ya, duduk aja diam apa harus cari kegiatan yang lain. Jadi kita mau hampir sampai teman-teman di kebun saya seperti ini, karena saya juga sudah bilang dari kemarin betul saya tinggal di daerah pedesaan di desa. Jadi di mana-mana itu ada sawah, ada kebun sayur, kebun bunga yang gede-gede, terus kebun jambu. Sekarang sana lagi nanam padi. Inilah jadi seorang petani. Petani itu tempat kerjanya di ruang terbuka, ya udah berteman sama matahari, sama hujan, sama angin, sama dingin. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bersyukur karena Allah itu sudah membagi rezekinya masing-masing. Jadi kita cuma jalanin aja. Jangan kita melihat orang dia kerjanya enak, terus dia punya uang banyak, kita nggak usah berpikir begitu. Kita berpikirnya aja Allah itu sudah bagi rezeki orang, ya udah gitu aja. Pikiran saya sih kayak gitu. Walaupun saya lihat orang, oh itu mewah, banyak uangnya, apa segala macam, saya cuma lihat ya udah, mungkin Allah itu sudah, kita kembali ke Allah terus, karena Allah itu sudah membagi rezekinya orang masing-masing. Jadi kita nggak usah ada rasa sirik, rasa benci, rasa gimana gitu, malu-malu atau bagaimana karena dia pendapatannya lebih besar. Nggak usah, itu nggak, menurut saya sih nggak penting. Kita kembali lagi ke Allah. Allah sudah bagi rezeki masing-masing. Jadi nggak usah terlalu minder dengan rezeki. Allah nggak mungkin lah kasih hidup kita kalau nggak dikasih makan. Itu aja. Cuman Allah kasih bagi ini rezeki kamu segini, nanti tahun ini segini. Jadi ada masa waktunya, ada masanya kita dikasih rezeki banyak, ada masa waktunya kita dikasih rezeki pas-pasan. Tapi kita harus bersyukur, karena jadi petani itu tidak seperti kerjaan yang lain harus tiap bulan. Kita harus petani itu mendapatkan rezeki sesuai cuaca gitu, keadaan cuaca. Kalau cuaca bagus ya kita bagus, kalau nggak bagus ya kita harus dapatnya sebisanya aja. Halo. Alhamdulillah karena tanahnya bagus, hal ya kita udah sampai. Assalamualaikum kebunku, selamat pagi. Hari ini aku mau datang menjemput rezeki karena buahnya udah matang seperti ini teman-teman. Tuh. Udah mulai matang, ini harus dipetik. Tuh. Jadi udah dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi setelah saya udah panen. Oke, assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa pakai masker ya kalau kemana-mana.